Batam TV, Inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Batam TV. Senang sekali saya Pungki Inggoro kembali hadir menjumpai Anda dalam program Bincang Medik bersama KPJ Specialist Hospital. Malam ini temanya menarik sekali dan pastinya bermanfaat untuk kita wanita yang ingin tampil cantik dan juga lebih percaya diri. Malam ini kita akan membahas mengenai dari Fiona ke Cinderella, bongkar manfaat prosedur tummy tuck dan juga liposuction. Telah hadir di studio Batam TV malam hari ini narasumber yang tentunya akan membuat Anda lebih cantik dan juga tampil percaya diri, Dr. Ahmad Ibrahim Ahmad Zaidi, dokter spesialis bedah plastik dan juga rekonstruksi. Langsung saja kita sapa Dr. Ahmad Ibrahim Ahmad Zaidi. Selamat malam, dokter. Selamat malam. Apa kabar nih, dokter? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali ketemu dokter malam hari ini. Iya, senang sekali. Kita akan ngobrol hal-hal yang ditunggu oleh banyak pemirsa nih, terutama kaum wanita nih, dok. Iya. Mengenai manfaat prosedur tummy tuck dan juga lipo ya, dok. Iya. Dokter, saya panggil dokter Ahmad aja nggak apa? Iya, boleh. Dokter, kita kalau bicara soal tummy tuck atau liposuction itu kan banyak orang yang berpikir ini prosedur hubungannya dengan kecantikan aja. Iya. Itu sebetulnya benar atau enggak? Apakah betul hanya soal kecantikan? Sebenarnya prosedur pembedahan plastik yang kita panggil sebagai tummy tuck dan juga liposuction ini sebenarnya bukan saja sekadar prosedur kecantikan, malah dia juga memberi manfaat kesihatan. Bagaimana contohnya dengan prosedur tummy tuck ini, kita dapat mengurangkan lebihan-lebihan lemak dan juga kulit yang berlipat. Kadang-kadang lemak dan juga kulit yang berlipat ini dapat mendatangkan jangkitan kuman seperti kulat, kadang-kadang gatal di bawah pelipat-pelipat kan. Betul. Jadi dengan adanya prosedur tummy tuck ini, dia dapat mengurangkan kebarangkalian dapat jangkitan kulat, gatal. Selain daripada itu, tummy tuck juga boleh menyebabkan otot perut kita panggil rectus abdominis, lebih kuat dan stabil. Baik. Jadi perbedaan tummy tuck dan liposuction, kalau liposuction ini bisa dilakukan di area tubuh manapun ya untuk sedot lemak, sementara kalau tummy tuck ini fokus di area perut. Ya, dok, ya? Betul. Ya, betul. Tolong jelaskan, dok. Liposuction ini kita boleh buat dekat mana-mana kawasan lebihan lemak. Dekat perut, bahagian belakang badan, lengan, paha. Tapi tummy tuck ni lebih kepada bahagian perut. Macam kalau di bahagian lengan kita panggil arm lift, atau di bahagian kaki kita panggil thigh lift. Dia adalah prosedur pembedahan buang lemak beserta kulit yang berlebihan. Manakala liposuction adalah prosedur di mana kita masukkan satu kanula melalui satu incision yang kecil. Kita masukkan kanula dan kemudian kanula ini kita gunakan untuk menyedot lemak-lemak tersebut. Baik. Itu menyakitkan nggak, dok? Biasanya kita melakukan prosedur ini dalam bius sepenuhnya. Baik, bius total atau ya? Bius total ataupun bius setempat yang menggunakan tumisan anestesia. Maksudnya kita letak anestesia setempat tapi dalam kuantiti yang banyak. Jadi prosedur ini sebenarnya agak invasif. Ini dikategorikan sebagai prosedur invasif. Jadi keselamatan adalah faktor utama. Jadi sekiranya pesakit berminat untuk melakukan prosedur ini,
perlulah mencari institusi ataupun hospital yang boleh provide fasiliti yang baik. Baik. Dok, ngomong-ngomong Tamitak dengan liposuction bisa digabungkan dalam satu waktu prosedurnya bersamaan. Boleh, Dok? Boleh. Ini boleh berlaku sebagai contoh kita nak ketatkan otot perut. Kemudian kita juga nak buang lemak dan kulit yang berlebihan. Selain itu kita nak menyebabkan selepas kita susun semula, kita sudah tarik kulit perut tu, kita nak dia ada kontur yang cantik. Kadang-kadang perempuan dia suka glass hour ya. Glass hour, ya. Iya. Ini ibu-ibu nih, cewek-cewek pasti suka, Dok, kalau bicara soal itu. Nah, cuma saya agak penasaran, itu dilakukan berapa lama, Dok? Apakah semakin gemuk, semakin banyak fat mass ini termasuknya banyak nih, Dok? Apakah itu berpengaruh juga terhadap lama prosedur? Iya, betul. Kalau liposuction sahaja, dia lebih gemuk atau lebih banyak kawasan lemak itu, lebih lama prosedur tersebut. Tapi Tamitak biasanya dia kalau terlalu banyak kawasan yang perlu buang pun akan menyebabkan prosedur itu lebih lama. Bergantung apa yang kita akan includekan dalam prosedur tersebut. Contoh, selepas ibu besar melahirkan anak, biasanya otot abdomen itu dia sudah tak kuat, dia renggang. Kita panggil kondisi yang kita panggil sebagai abdominal diastasis. So jadi dalam prosedur Tamitak tersebut kita boleh includekan sekali, maksudnya masukkan satu lagi prosedur, kita ketatkan otot perut supaya dia lebih kuat. Dan juga supaya jarang berlakunya organ dalaman terkeluar melalui abdominal wall. Jadi dia akan menambahkan sedikit masa pembedahan. Tapi secara generalnya pembedahan abdominoplasti ini mengambil masa dalam 2 hingga 4 jam. Oke. Secara umum berarti 2 sampai 4 jam. Ya. Dan itu di bios total ya, Dok? Iya. Cuma saya agak membayangkan nih, Dok. Jadi kalau kita lakukan Tamitak, itu begitu kita bangun, tiba-tiba kita jadi rata gitu, Dok? Berotot gitu? Iya, betul. Oh, wow. Jadi yang lemak yang berlebihan itu sudah ditarik, disusun rapat dan dijahit semula. Yang berlebihan itu sudah dibuang. Luar biasa, menarik sekali informasinya. Jadi dalam waktu 4 jam akhirnya tubuh kita berubah, lebih berotot perutnya ya. Nah, untuk pemulihannya sendiri berapa lama, Dok? Oke. Pemulihan secara generalnya kita cakap dalam masa 4 hingga 6 minggu. Jadi pada awalnya kita selepas pembedahan biasanya akan ada 2 tube. Tube selepas kita jahit semula, tube untuk keluarkan cecair badan. Jadi di hospital itu barangkali dalam 2 hingga ke 3 hari. Selepas cecair dalam badan yang keluar melalui tube itu sudah berkurangan, jadi tube tersebut kita boleh cabut. Kemudiannya pesakit akan pakai macam kita panggil bekong. Itu abdominal binder. Macam korset ya, semacam korset ya. Semacam korset. Ini untuk membantu untuk membentukkan bentuk perut tersebut. Kemudiannya luka jahit ini biasanya dalam masa 2 minggu dia sudah betul-betul kering, dan juga dalam masa 6 minggu itu pesakit sudah boleh balik kepada biasa punya aktiviti. Baik. Kalau orang berpandangan, ini secara umum ya, Dok ya, orang awam berpandangan itu hanya sementara, ratanya itu tidak akan lama. Itu betul nggak sih, Dok? Macam saya terangkan, seorang yang kurus boleh menjadi gemuk sekiranya dia tidak menjaga pemakanan, kesihatan ataupun bersenam.
Sama juga dengan orang yang menjalani prosedur tummy tuck. Tummy tuck dia sudah buang dan juga orang itu sudah mendapat bentuk yang ideal. Tetapi sekiranya dia tidak menjaga faktor pemakanan, tidak menjaga kesihatan dari segi exercise, dan juga makan dengan lebih banyak, jadi makanan tersebut boleh di-convert kepada lemak semula dan dia boleh mendapat perut yang gelambir lagi. Semula. Gelambir lagi ya dok. Ya memang mau cantik itu harus ada effortnya ya dok ya. Nah cuma gini dok, betul bahwa itu bisa bertahan lama dengan berbagai effort ya, salah satunya menjaga makanan, exercise. Nah, tapi manfaat untuk jangka panjang nih dok, untuk mereka yang bertubuh overweight ya, oversize, manfaat jangka panjangnya apa? Selain tadi dokter sebutkan biasanya agak gatal-gatal ya di daerah lipatan, tidak bersih dan lain-lain. Apa nih dok kira-kira manfaat jangka panjangnya selain itu? Okey. Jadi permulaan kita kena betulkan tanggapan yang bahawa kalau kita daripada gemuk, kita mau terus kurus ni, kita sebenarnya tak boleh terus buat ini tummy tuck. Biasanya kita kena sama ada diet ataupun exercise dan diet. Sekiranya tak boleh, kita boleh kurangkan pengambilan makanan, yang mana kadang-kadang seseorang pesakit itu boleh dibantu dengan pembedahan bariatrik. Apa itu dok? Pembedahan bariatrik ini adalah pembedahan yang dilakukan oleh pakar bedah umum atau pakar bedah upper GI. Maksudnya pakar bedah usus atas. Ya, apa yang berlaku adalah dia melakukan pembedahan yang menyebabkan zat makanan yang diserap atau makanan yang boleh diambil itu kuantitinya sedikit. Jadi selepas itu yang menyebabkan penurunan berat badan yang mendadak, dan juga penurunan berat badan yang mendadak itu sebenarnya menyebabkan ada kulit lebihan dan juga lemak lebihan, yang mana di sini role plastic surgeon adalah untuk mereka bentuk semula perut tersebut. Betul. Jadi yang biasanya kalau yang dietnya berlebihan kan turun berat badan dia cepat ya dok. Terus dia jadi kayak gelambir-gelambir gitu ya. Itu yang akhirnya nanti diurus oleh dokter bedah plastik. Iya betul. Nah berarti soal keamanan dan efek samping ini kan bisa jadi kekhawatiran pasien bila tidak dilakukan oleh dokter spesialis yang tepat nih ya dok, dokter yang tepat. Nah kemudian pertanyaan saya nih, menurut dokter sebagai dokter spesialis bedah plastik, apa saran dokter untuk memilih dokter bedah plastik yang bersertifikat kah atau fasilitas kesehatan yang seperti apakah? Karena kan sebenarnya banyak juga nih klinik-klinik estetik bertebaran nih dok gitu. Iya betul. Menurut dokter gimana tuh dok? Ada 3 faktor utama yang kita perlu utamakan. Faktor pertama prosedur. Prosedur itu sama ada dia adalah non-invasive, minimally invasive ataupun invasive. Itu faktor prosedur. Yang kedua adalah faktor pengamal perubatan tersebut. Sama ada dia adalah berdaftar dengan lembaga kesihatan sesuatu negara, contohnya di Indonesia ataupun di Malaysia. Dia adalah doktor yang terlatih dan juga berdaftar dengan badan pembedahan plastik tersebut, yang mana kita boleh periksa di laman sesawang. Dan juga yang ketiga adalah faktor fasiliti tersebut. Adakah fasiliti tersebut didaftarkan dengan Kementerian Kesihatan atau dengan Kementerian, sama ada di Malaysia, Kementerian Kesihatan di Malaysia ataupun Kementerian Kesihatan di Indonesia ataupun di mana-mana negara. Jadi ini semua dibuat, direka supaya pesakit itu terjaga. Jadi prosedur yang betul, doktor yang berkualifikasi dan juga tempat yang berdaftar. Ini 3 faktor ini perlu diperiksa sebelum seseorang mengambil keputusan untuk melakukan pembedahan ataupun prosedur tersebut. Baik dok, jadi jangan sampai kita niatnya mau cantik, kita malah jadi kejang-kejangnya karena salah dimasukin cairan apa lagi. Iya betul. Baik dok, ini masih menarik, saya masih punya banyak pertanyaan dok. Sayangnya kita harus jeda sejenak nih dok. Pemirsa Batam TV tetap bersama kami di
program Bincang Medik bersama KPJ Spesialis Hospital, KPJ Bandar Datoan. Kami akan segera kembali. Anda bingung mencari rumah sakit dan dokter di Malaysia? Kami menjadi solusinya. Kami dapat memberikan rekomendasi dokter di rumah sakit KPJ.
informasi jadwal dokter, membuat janji dokter di KPJ, info biaya, mengatur penjemputan dari pelabuhan dan bandara, charter air, ambulans, dan kapal. Hubungi perwakilan grup rumah sakit KPJ Healthcare, Gedung Graha Pena, lantai 1, Batam Center. Pemirsa Batam TV masih di program Bincang Medik. Temanya menarik sekali, masih dari Fiona ke Cinderella, bongkar manfaat prosedur tamitak dan juga liposuction bersama Dr. Ahmad Ibrahim Ahmad Zaidi dari KPJ Bandar Datoon. Nah, tadi kita udah bicara macam-macam nih ya, Dok. Bedanya tamitak dengan liposuction gitu loh. Kenapa harus menjalani liposuction dan juga tamitak gitu. Cuma saya masih agak penasaran, sebelum akhirnya dokter memutuskan atau memberikan keputusan, oke, kita tindakan tamitak dan liposuction aja, itu runutan atau step by stepnya tuh apa aja nih, Dok, yang kira-kira harus dilakukan oleh pasien? Apa ada cek darah dulu kah atau apakah gitu? Silakan, Dok. Ya, biasanya kita akan memerlukan konsultasi awal, di mana doktor tersebut menilai apakah concern pesakit tersebut. Kenapa pesakit ingin memilih prosedur tersebut, yang mana kemudiannya kita akan tengok adakah berat badan itu telah stabil. Biasanya kita pilih berat badan yang telah stabil selama 6 bulan. Kemudian ini adalah kandidat yang baik untuk menjalani pembedahan tamitak. Sekiranya dia punya berat badan itu tak stabil kan, mungkin kita sudah buat, nanti dia jadi balik. Jadi pesakit tersendiri perlu mempunyai motivasi yang tinggi untuk mengekalkan berat badan yang ideal. Kemudian kita bantu dengan pembedahan. Selain daripada itu, kita juga perlu merawat pesakit secara holistik. Apa yang saya maksudkan secara holistik ni adalah kita tengok kesihatan jantungnya, darahnya, sesuai tak dia untuk menjalani pembedahan yang mana dia akan duduk di bawah bius penuh, bius general anesthesia. Jadi ini biasanya kita lakukan apa yang kita panggil pre-operative workup. Ambil darah, cek jantung, paru-paru, sebelum kita jadualkan pembedahan tersebut. Pembedahan, baik. Itu tadi ya, kenapa harus mempertimbangkan 3 hal. Prosedurnya bagaimana, dokternya apakah bersertifikat atau tidak, dan apakah rumah sakitnya itu memiliki fasilitas yang memadai ya, Dok ya. Tapi ada kemungkinan tidak, Dok, kalau tadi kan kalau di di mana KPJ Bandar Datoon kan fasilitasnya lengkap, dokternya juga sudah pasti dokter spesialis. Tapi ada kemungkinan tidak, walaupun sudah menjalani pemeriksaan dan lain-lain, tiba-tiba pada saat tindakan itu mengalami komplikasi. Gitu. Ya, biasanya ini adalah apa yang kita akan bincangkan dengan pesakit sebelum kita panggil inform consent. Maksudnya kita akan bagi tahu apakah risiko-risiko pembedahan, apakah possibility atau kemungkinan berlakunya komplikasi. Kan kadang-kadang luka boleh terbuka, tapi sekiranya luka terbuka, apa yang kita boleh buat? Jadi doktor itu faham, dia tidak takut. Jadi kalau terbuka, suruh cari doktor yang lain, ataupun pesakit itu rungsing macam mana mau mengubati sendiri kan. Jadi komplikasi dan juga risiko ini akan dibincangkan secara detail, dan juga kita manage patient expectation. Maksudnya apa yang dia punya tanggapan, kalau berlaku begini, kita boleh buat begini. Baik. Jadi mengakomodir kebutuhan pasien ya, kebutuhan dan harapan pasien. Nah, sebetulnya kan kalau kita lihat selain alasan kesehatan juga pasti ada hubungannya dengan kepercayaan diri ya, Dok ya. Iya, betul. Prosedur ini gitu. Karena 2-4 jam
kita merasakan bahwa lemak-lemak kita diambil itu kan sesuatu banget gitu dok. Nah, di samping rasa percaya diri dok, tadi dokter sempat juga menyebutkan ada masalah kesehatan yang mungkin mengharuskan dia menjalani tummy tuck atau liposuction. Tapi sejauh ini ada tidak cerita yang bisa dokter bagikan nih ke pemirsa Batam TV selain berhubungan dengan kepercayaan diri? Apa kira-kira perubahan yang bisa dilihat dari pasien setelah menjalani prosedur tummy tuck dan liposuction ini? Saya ada pesakit ketika mana saya berkhidmat di University Hospital. Sebelum saya di KPJ, saya berkhidmat di University Hospital, yang mana pesakit tersebut dia mempunyai perut yang kita panggil apparent, macam apparent. Dia sudah perutnya sampai di lutut. Jadi dia bukannya dia tidak mahu beraktiviti, bersukan, tapi disebabkan itu dia menlimit, dia menyebabkan pergerakan terbatas, sakit, mau kencing susah. Selepas kita buat pembedahan tersebut, alhamdulillah pesakit tersebut sudah bertambah baik, dia boleh dapat kepercayaan diri, dia boleh melakukan aktiviti harian, dan juga pesakit tersebut boleh melakukan aktiviti-aktiviti sukan yang mana sebelum ni dia tak boleh lakukan sebab dia tak boleh nak pakai seluar, kan, sebab perut tu dia macam berlipat, jadi tak ada seluar yang sesuai untuk dia pakai. Sebab seluarnya perlu masukkan peha dan juga perut sekali. Ya betul. Ya, udah stuck ya. Ya. Udah sulit. After prosedur, alhamdulillah sudah sehat, sudah kembali percaya diri. Ada tindakan lanjutan tidak dok setelah prosedur dilakukan? Oh sudah selesai, hasilnya sudah oke, apa tetap akan dipantau selama berapa waktu? Biasanya kita akan pantau, macam saya cakap tadi, pesakit perlu pakai macam korset begitu, selama lebih kurang dalam 6 minggu. Kemudiannya ada rawatan yang mana kita pencegahan daripada parut, sebab lukanya akan panjang, panjang daripada sebelah kiri hingga ke sebelah kanan perut, sebab kita nak buang itu lemak kan, dan kulit. Jadi lukanya yang panjang, kalau boleh kita tak mau buat sesuatu yang mana dia ada macam kita panggil centipede, macam ulat yang kaki banyak itu kan, kita tak mau jadi berlaku kaki seribu gitu. Kaki seribu. Jadi kita mau parutnya cantik, halus, satu line sahaja. Baik. Jadi itu ada follow up selama 2 minggu. Kita minta pesakit urut kawasan yang lepas kita cucuk tu. Kemudian ada letak silikon. Kemudian lepas 1 bulan kita tengok balik. Dok, boleh tidak dilakukan pada pasien yang pernah mengalami operasi sebelumnya? Artinya misalkan untuk perempuan mungkin ada yang lahirnya sesar ya, itu boleh tidak dilakukan prosedur? Boleh, tapi history, maksudnya sejarah yang dia pernah operasi di perut ini perlulah diberitahu pada doktor, supaya doktor itu lebih arif dan juga dia tahu di mana kawasan-kawasan yang dia perlu beri lebih perhatian. Tetapi memang boleh buat tummy tuck ini. Ada jangka waktunya tidak dok? Saya habis lahiran nih dok, sesar bulan kemarin gitu. Mau langsung nggak bisa ya? Iya, nggak bisa. Biasanya kita tunggu 6 bulan begitu. 6 bulan? 6 bulan ke atas. 6 bulan sudah bisa ternyata sudah ya? Bisa. Baik, nah ini agak geser dikit nih dok, karena tubuh perempuan ini kan memang dari atas sampai ke bawah kayaknya memang memberikan rasa kepercayaan diri tersendiri ya pada setiap pasien. Dan setiap orang itu punya standar kecantikan masing-masing. Tapi kalau kita lihat di media sosial atau di media pemberitaan manapun, tren cantik ini kan berganti nih dok. Kalau sekarang tuh kita kiblatnya mungkin lagi ke Korea-Koreaan ya, yang tubuhnya ramping, depan belakang rata dok. Nah yang ingin saya tanyakan nih dok, ada beberapa perempuan yang mengeluhkan bagian dadanya ini berlebihan. Aduh, jadi aku malu, aku nggak nyaman buat berolahraga dan lain-lain. Pertanyaan saya,
Kira-kira ada solusinya tidak dari pembedahan plastik ini gitu? Apakah yang model badannya seperti Kim Kardashian ini bisa dibikin lebih langsing gitu, seperti Jennie-nya Blackpink gitu? Silakan dok. Iya betul. Ada setengah orang kecantikan itu beda-beda di mata orang kan, itu Betul. satu. Tapi payudara yang terlalu besar, apa yang kita panggil sebagai hypermastia, payudara yang terlalu besar ini kadang-kadang mendatangkan faktor kesihatan. Dia boleh menyebabkan sakit tulang belakang, sakit di kawasan kita panggil bra line kan, disebabkan dia pakai bra itu berat, jadi dia mau menampung, jadi dia sakit dekat kawasan kita panggil bahu lah. Kemudian ada yang kurang enak mau bersukan kerana orang akan memerhatikan, kerana benda itu bergerak bersama-sama setiap kali dia melakukan aktiviti. Jadi memang sememangnya ada prosedur yang kita panggil breast reduction surgery. Breast reduction, yang di mana tisu payudara yang berlebihan bersama-sama tisu lemak yang berlebihan boleh dibuang keluar. Kemudian payudara tersebut direka bentuk semula, dikonturkan semula supaya menjadi lebih cantik, lebih anjal, dan juga kedudukannya lebih normal dan lebih aesthetically pleasing. Maksudnya mungkin sebelum ini payudara itu lanjut, mungkin berada di kawasan perut, ada yang berada di kawasan paha. Tapi selepas melakukan breast reduction surgery ini, dia dapat payudara yang mantap, yang terletak dekat bahagian dada. No sagging breast ya, No dok sagging breast, yes. Nah itu juga saya jadi agak kepikiran, untuk pembedahan payudara itu waktunya sama juga dok? Atau beda? Kalau tadi kan sedot lemak 2-4 jam, kalau payudara kan mungkin lebih kompleks ya, karena dia harus buang tisu, rekonstruksi ulang gitu. Nah itu berapa lama pasien harus menunggu dan bersabar sampai akhirnya bisa mendapatkan breast yang sesuai dengan keinginan dan sehat untuk tubuhnya? Biasanya pembedahan itu boleh dilakukan sekali saja, tak perlu berulang kali. Tapi mungkin dia ada setengah pesakit dia perlukan touch up surgery. Maksudnya macam mungkin parut lukanya dia tak enak, dia tak suka, mungkin mau tutup parut luka, jadi perlukan touch up surgery. Ataupun ada dog ears dekat kawasan yang mana parut kita sudah reka bentuk semula payudara, tapi ada kawasan yang nampak bonjolan, seperti bonjolan. Jadi bonjolan itu tu boleh dibuang. Tapi durasi pembedahan pengecilan payudara ini lebih kurang sama sahaja dalam masa 4 jam. Baik, jadi 4 jam kemudian, voila, gitu. Sudah berubah bentuknya pemirsa. Dok, ini saya semakin menarik, tapi sayangnya kita harus jeda dulu nih dok. Semakin malam, semakin banyak yang ingin saya tanyakan. Baik pemirsa Batam TV, kita masih akan membahas mengenai manfaat liposuction dan juga tummy tuck. Tetap bersama kami di program Bincang Medik. Kami akan segera kembali.
Anda bingung mencari rumah sakit dan dokter di Malaysia? Kami menjadi solusinya. Kami dapat memberikan rekomendasi dokter di rumah sakit KPJ, informasi jadwal dokter, membuat janji dokter di KPJ, info biaya, mengatur penjemputan dari pelabuhan dan bandara, charter air, ambulans, dan kapal. Hubungi perwakilan grup rumah sakit KPJ Healthcare, Gedung Graha Pena, lantai 1, Batam Center. Pemirsa Batam TV masih di program Bincang Medik bersama narasumber kita, Dr. Ahmad Ibrahim Ahmad Zaidi, dokter spesialis bedah plastik dan juga rekonstruktif. Dok, tadi kita udah bicara mengenai apa tadi? Mengurangkan volume atau massa payudara. Iya, betul. Nah, ini saya agak geser ke yang agak sedih ya, Dok. Maksudnya untuk perempuan banyak yang mengalami kanker payudara. Iya. Mau tidak mau misalkan kalau sudah menyebar nih harus diangkat. Kalau tadi itu dikurangi volume payudaranya. Nah, ini malah diambil. Kira-kira dokter bedah plastik akan melakukan prosedur apa terhadap pasien yang seperti ini supaya bisa kembali percaya diri, Dok? Iya, betul. Sebenarnya payudara ini adalah satu organ yang sangat penting untuk wanita. Dia adalah ibarat tiara, dia adalah image seorang wanita. Jadi penting untuk wanita selepas kehilangan payudara disebabkan oleh pembedahan seperti mastektomi, pembedahan yang mana yang telah buang sel kanser, untuk dapat semula payudara yang kita panggil prosedur reconstructive surgery untuk membentuk payudara. Jadi payudara ini kita boleh cipta semula, kita boleh reka bentuk semula menggunakan tisu yang ada di perut juga. Selain daripada kita boleh buang tisu perut kalau menggelebih ataupun besar lebih, tisu tersebut juga boleh kita gunakan untuk bentuk semula payudara dan juga letakkan dekat bahagian breast, supaya dia menjadi seakan-akan natural. Dan juga sebab ini adalah tisu badan pesakit sendiri, dia akan dapat result yang baik. Dia bukannya, ada juga yang kita boleh letak implan, tapi implan ni biasanya dia ada jangka hayat. Tapi kalau kita gunakan tisu badan pesakit itu sendiri, pesakit lebih mudah untuk bergerak, lebih berkeyakinan. Dengan tisu yang direka bentuk semula menggunakan tisu badan mereka sendiri. Ya.
Jadi win-win solution ya. Win-win Lemak solution. perut berkurang, Lemak perut payudara. berkurangan dan payudara baru dapat. Iya, betul. Nah, untuk pasien-pasien yang seperti atau punya masalah dengan kesehatan nih dok, dokter ada cerita tidak yang bisa dibagikan lagi nih ke pemirsa Batam TV? Kalau tadi payudaranya diangkat dan akhirnya harus ada breast construction ya. Iya. Ada tidak cerita lain atau pengalaman pasien lain yang bisa dokter bagikan bahwa oh ini kayaknya jarang orang tahu bahwa ternyata dokter spesialis bedah plastik ini sangat berjasa nih terhadap kepercayaan diri seseorang. Iya. Mungkin ada yang tangannya patah atau kenapa tiba-tiba direkonstruksi gitu, bisa tidak dok? Ya bisa. Ya karena biasanya ketika sebelumnya adanya limb salvage surgery, contohnya kalau dulu ada open fracture kan, kadang-kadang di mana isi ataupun kulit hilang yang menyebabkan tulang itu terdedah. Biasanya doktor pakar bedah tulang perlu potong kaki. Ya betul, amputasi jadi, ya. amputasi. Jadi dengan adanya perkhidmatan pembedahan plastik, kita boleh merubah ataupun merekonstruksi semula bahagian kaki yang hilang isi atau hilang kulit tersebut. Kita boleh ambil isi daripada bahagian belakang badan yang kita panggil latissimus dorsi flap. Kita boleh ambil daripada bahagian perut, juga boleh ambil daripada bahagian sisi paha. Jadi pembedahan itu boleh menyelamatkan kaki. Apapun bedah yang kita panggil limb salvaging surgery. Saya ada pesakit yang mana ditimpa lori, jari dia sudah tinggal tulang saja, tapi dia tak mau buang sebab tangan ni adalah satu organ yang kita biasa bekerja. Betul. Jadi kita rekonstruk semula dengan tisu dan juga dengan kulit, dan dia selepas pembedahan tersebut dia berasa berterima kasih dan juga dia masih ada tangan dan jari. Ya betul. Ya. Kadang orang juga tidak bisa menerima begitu saja ada bagian tubuh yang harus pulang duluan ya, pulang dalam tanda kutip. Orang tidak bisa menerima itu gitu. Jadi ya bersyukur sekali kalau ternyata ada prosedur yang bisa membantu mereka untuk tidak kehilangan anggota tubuh. Betul. Ya, baik dok. Nah, kalau kepercayaan diri itu kan pasti hubungannya dengan mental ya dok? Iya, kesehatan mental. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan nih, karena lagi ramai sekali nih isu mental health gitu. Bagaimana kira-kira kondisi pasien? Tentu dia bersyukur, tentu dia happy. Tapi sejauh mana prosedur operasi plastik ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental pasien nih dok? Terutama kan sekarang ini kita banyak sekali melihat tayangan di media sosial atau dimanapun. Kita tend to compare to others ya. Apa itu bahasanya? Ya, kita cenderung membandingkan diri dengan orang lain gitu. Wah, public figure itu begitu. Apa kira-kira yang bisa didapatkan untuk kesehatan mental setelah kita menjalani prosedur operasi plastik? Bisa tidak, dokter? Tolong share. Jadi macam saya cakap tadi, itu adalah penting untuk seseorang doktor itu melakukan konsultasi awal secara menyeluruh. Jadi dia boleh manage the expectation. Manage expectation, manage the mental health of the patient. Contohnya, sekiranya patient tersebut datang, saya nak hidung macam Michael Jackson. Jadi kita kena bagi tahu apa yang boleh buat dengan struktur yang ada pada dia. Mungkin kita boleh ambil tulang rawan, tulang rawan yang warna putih itu untuk bentuk, tapi mungkin tak akan dapat macam Michael Jackson sebab mungkin dia asalnya itu terlalu tidak mancung kan. Dia mau betul-betul mancung sangat itu boleh menyebabkan kemudaratan. Jadi pesakit-pesakit macam ni biasanya kita bincang, discuss dengan dia, kita bagi tahu apa yang possible, apa yang tak possible, supaya dia berada dalam keadaan yang alam nyata, berpijak di bumi yang nyata. Jadi dia tidak terlalu over expectation. Sebab kadang-kadang kalau pesakit macam ni, nanti dia
oh kenapa macam ni, kenapa sangat, kenapa tak. Jadi selepas operation tu lebih susah mau manage expectation. Jadi sebelum operation itu kita bincang dengan lanjut berkenaan apa yang boleh, apa yang tak boleh. Dan sekiranya kadang-kadang ada juga apa yang kita panggil body dysmorphic disorder. Maksudnya pesakit itu dia ada very high expectation yang tak boleh dicapai. Jadi pesakit-pesakit macam ni mula-mula kita counselling, tapi kalau tak boleh kita memerlukan rujukan kepada pakar kesihatan mental. Psikiater ya. Ya, psikiater. Ya, itu juga dok. Kadang kan persepsi orang ini dokter bedah plastik, saya mau hidung mancung, dokter bedah plastik. Saya mau bibir saya lebih bervolume, dokter bedah plastik gitu. Itu persepsi yang keliru atau bagaimana nih dok menurut dokter? Apakah dokter bedah plastik ini melulu soal kecantikan? Padahal tidak dong nyatanya gitu. Silakan dok, apa yang kira-kira bisa di-share? Ya, sebenarnya ini adalah tanggapan umum yang bukanlah 100% salah, tapi dia adalah terlalu teleskopik. Maksudnya dia terlalu menjurus kepada itu saja. Sebenarnya doktor bedah plastik ini dia merawat daripada hujung rambut kepada hujung kaki. Saya suka terangkan konsep plastik surgery tersebut. Sebenarnya plastik surgery ini adalah pinjaman perkataan daripada perkataan Greek. Perkataan plastikos. Plastikos itu maksudnya tumor, iaitu ingin membentuk. Baik. Jadi ada dua yang utama, cabang plastik surgery yang utama. Satu adalah rekonstruktif, yang keduanya adalah estetik surgery. Maksudnya rekonstruktif ini membina semula. Contoh luka kebakaran, mau bina semula kulit, mau bina semula isi. Okey. Dan juga satu lagi cabang dia adalah plastik estetik surgery ini meningkatkan lagi apa yang sudah kita panggil normal, kita enhance dia punya appearance. Betul. Tapi cabang-cabang plastik surgery ini ada banyak. Dia ada craniofacial, iaitu bedah kepala dan muka, bahagian body contouring, bahagian cleft macam pesakit sumbing bibir, sumbing langit-langit, bahagian pediatric plastic surgery yang banyak dengan pesakit-pesakit congenital kan. Kadang-kadang ada yang macam buat space, maksudnya tangan dia melekat, tangan dia ada lebih jari, ada hand microsurgery yang mana pakar plastik ini dia lebih menjurus kepada intricate structure yang kecil-kecil dekat hand supaya dapat dipulihkan. Baik. Itulah sedikit. Dan juga burn itu sendiri adalah satu subspecialty plastik yang besar, kerana bila orang mendapat luka kebakaran ini kadang-kadang ada yang 90%, ada yang 45%, jadi banyak. Jadi pakar plastik ini dia akan intervensi awal supaya tak mendapat komplikasi. Kadang-kadang sekiranya dirawat oleh doktor biasa, mungkin disuruh dressing saja. Dan juga bila dressing saja, luka yang lambat sembuh, bila dia sembuh, dia akan sembuh dengan kecatatan apa yang kita panggil burn contracture. Dia akan jadi melekuk, tangan tak ada fungsi. Jadi bila ada perkhidmatan plastik ini, biasanya kita boleh buka semula ataupun kita prevent, maksudnya sebelum berlaku lagi itu, jadi kita sudah awal-awal lagi sudah tanpa kulit, sudah melakukan pembedahan yang sepatutnya. Jadi pencegahan itu ya. Pencegahan. Dok, saya masih ada pertanyaan susulan, tapi kita jeda dulu ya dok ya. Ya, betul. Menuju sesi terakhir. Pemirsa, kami akan segera kembali, masih ada satu sesi terakhir setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama kami.
Anda bingung mencari rumah sakit dan dokter di Malaysia? Kami menjadi solusinya. Kami dapat memberikan rekomendasi dokter di rumah sakit KPJ, informasi jadwal dokter, membuat janji dokter di KPJ, info biaya, mengatur penjemputan dari pelabuhan dan bandara, charter air, ambulans, dan kapal. Hubungi perwakilan grup rumah sakit KPJ Healthcare, Gedung Graha Pena, lantai 1, Batam Center. Baik pemirsa Batam TV, di sesi terakhir membahas mengenai dari Fiona ke Cinderella, bongkar manfaat prosedur tummy tuck dan juga liposuction. Dr. Ahmad, tadi kita sudah bicara panjang lebar, bahkan sampai kesehatan mental berkenaan dengan operasi plastik. Dok, saya ingin bertanya, manfaat teknologi, kecanggihan teknologi sekarang ini, bagaimana perannya? Apa tuh? How does it affect? Prosedur tummy tuck lah, atau liposuction lah, atau rekonstruksi secara umum lah secara untuk umum, tubuh ya betul. pasien. Banyak manfaat sebenarnya dengan perkembangan teknologi yang moden dan terkini dengan kajian-kajian dan dapatan yang terbaru. Sebagai contoh, kita mempunyai teknologi rawatan yang mana kulit artificial boleh diproduksi di kilang-kilang makmal. Contoh luka kebakaran, sebelum ini mungkin perlu dressing sahaja, tapi sekarang kita boleh gunakan artificial skin untuk tutup. Kemudian juga contoh dari segi untuk estetik plastic surgery, contoh pesakit yang ada keinginan untuk membesarkan payudara, kita ada software yang mana kita boleh ambil gambar pesakit dan juga kita boleh stimulate kalau implant berapa volume, apakah expected outcome, macam mana bentuk beras yang mungkin berlaku. Jadi pesakit lebih berpuas hati berbanding kita cuma berbicara omong-omong saja kan. Sekarang ini boleh membayangkan dengan gambar. Dan juga teknologi dengan kita boleh buat scan, kemudian kita boleh stimulate balik. Contoh simulate ini sebelum, contoh ada
facial fracture kan, tulang itu dah ke belakang. So selepas kita ke depan, kita letak plate, macam mana bentuk tulang. Jadi pesakit lebih percaya, lebih berpuas hati, banyak manfaatnya. Macam dia boleh memendekkan waktu operasi, teknologi contoh sebagai mikroskop. Mikroskop boleh melakukan pembedahan secara precision, secara detail dan juga precise, dan yang mana kita jahit saluran darah itu betul, dia tak ada bocor-bocor lagi. Baik. Ya. Jadi sangat membantu sekali ya. Detail juga, dan pastinya pasien juga bisa membayangkan before afternya itu terlihat gitu ya, bisa diperlihatkan. Bisa diperlihatkan Pasien. Dr. Ahmad, saya minta sedikit yang bisa disampaikan untuk pemirsa Batam TV berkenaan dengan tema kita hari ini, atau bedah plastik dan rekonstruktif pada umumnya, Dok. Silakan Dr. Ahmad. Pembedahan plastik macam saya cakap tadi sebentar tadi, dia adalah pembedahan yang daripada hujung rambut kepada hujung kaki. Semua anatomical area-nya doktor bedah plastik boleh touch. Tapi sekiranya kita berminat dengan mana-mana prosedur, penting, sangat-sangat penting, sebab lumayan jimat itu sebenarnya sementara saja, duit kita boleh cari. Yang lebih penting adalah keselamatan diri kita. Oleh itu periksa semula sama ada prosedur itu boleh dilakukan. Doktor itu adalah doktor yang bertauliah, dan juga tempat fasiliti kesihatan itu telah didaftarkan dengan pejabat kesihatan. Itu yang lebih penting. Sebelum kita decide ataupun sebelum kita mengambil keputusan untuk melakukan sebarang prosedur dengan mana-mana doktor. Baik. Terima kasih sekali Dr. Ahmad. Informatif sekali obrolan kita malam hari ini, Dok, berkenaan dengan operasi plastik, rekonstruktif, dan juga pastinya kepercayaan diri dan juga mental health. Dulu pernah ada, waktu saya kecil itu ada satu statement yang bilang penampilan bukan utama tapi membantu kepercayaan diri. Iya, betul. Sepertinya bicara dengan dokter itu saya jadi teringat frasa yang saya dengar belasan tahun lalu. Oke, thank you sekali Dr. Ahmad sudah hadir di studio Batam TV, bermanfaat sekali informasinya. So, saya akhiri di sini pemirsa Batam TV. Pada akhirnya saya Pungki Inggoro harus pamit dari hadapan Anda. Demikian program Bincang Medik, kita akan bertemu kembali di program-program lainnya. Selamat berakhir pekan, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri.